Jadi contoh tahun 20 tahun 99 BCA karyawannya 25.000, menangani 5 juta nasabah, transaksi 700.000 sehari. Hari ini jumlah karyawan kita, jumlah cabangnya double, dulunya 600 sekarang sudah 1.300, jumlah karyawannya 23.500. Oh, mirip ya. Mirip. Jumlah transaksinya 40-an juta sehari. Wow. Jumlah nasabahnya 26 juta. Wow. Nah, kalau saat ini ya, Pak Ahmad, di tengah potensi inflasi yang tinggi karena kenaikan harga komoditi, apa langkah yang dilakukan oleh BCA agar loan growth-nya itu tetap optimal ya di tahun ini? Mungkin saya jawab ada beberapa ya, bagaimana kita mau menjaga loan growth dan bagaimana menghadapi inflasi, prinsipnya bagaimana. Yes. Kalau untuk perbankan, kita menjaga loan growth itu adalah selalu dengan fokus kepada nasabah. Memang namanya kredit ya, kita menerima uang dipercayakan masyarakat, harus mengalirkan uang ini kembali ke masyarakat, tapi ya, untuk yang kredo ya, kredit itu kredo yang bisa dipercaya. Asal kita memang kerja keras memberikan ke nasabah yang dipercaya, nasabah dipercaya ini akan mampu melewati situasi apapun, dia akan berkembang, dia akan membutuhkan kredit. Ya. Kreditnya akan berkembang. Jadi kredit itu bukan, wah asal ada bank target kita berikan kredit, jadi enggak. Kredit itu harus ada kebutuhannya dari masyarakat. Ketika ada masyarakat ada kebutuhannya, ada segmen bisnis yang berkembang, kredit itu akan dipakai, baru kredit bisa berkembang. Jadi bukan kayak kita bikin marketing terus jor-joran kredit naik, enggak, yang ada nanti jadi masalah. Jadi untuk kredit tetap kita strategi adalah fokus ke segmen-segmen ke nasabah yang produktif, yang bisa mengembangkan diri, nanti dia akan menggunakan itu untuk dia akan berkembang, dia akan menggunakan kredit lagi lebih besar lagi karena dia sudah berkembang dengan sehat. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana menghadapi inflasi? Nah, untuk orang Indonesia sebenarnya sudah pengalaman karena sudah dari tahun 50, 60, dulu double digit terus inflasinya. 20%, 15%, sebenarnya Indonesia sudah biasa. Tapi memang 15 tahun terakhir ini anak muda yang masih umur di bawah 20 tahun baru melihat, wah kan biasanya suku bunga udah rendah, inflasi rendah. Ya, 20 tahun terakhir. Biasanya kalau di negara gitu ya memang ada siklus, ketika inflasi rendah dia akan naik lagi memang. Nah, yang bisa menjaga inflasi apa ya, dari zaman dulu nenek moyang emas, ya, dan apapun yang berharga prinsipnya. Contoh, tanah di lokasi yang baik, di kota manapun ada yang lokasi baik, itu biasanya lebih terjaga terhadap inflasi. Apapun yang berharga, perusahaan yang baik, yang manajemennya baik, tidak peduli dia perusahaan publik atau dia private, karena dia manajemennya baik, dia akan mampu melewati situasi apapun relatif lebih baik dari peers-nya dia. Setuju. Itu tahan inflasi, lebih tahan inflasi lah. Ya. Ya, jadi prinsipnya begitu. Di bidang apapun, ada yang suka kolektor item, Pak, jam tangan, Pak. Wah, ya. Bagi kalian yang paham, saya tidak menggunakan jam tangan, saya nggak paham, tapi katanya konon gitu ya. Bagi yang paham, yang kenal, wah yang ini, yang klasik, yang ini, itu ya lebih terjaga. Ada kena boom, ada kadang harganya naik terus tiba-tiba jeblok begitu. Tapi merek tertentu yang tipe tertentu lebih tahan. Prinsipnya sama, apapun yang dianggap lebih berharga atau supply demand-nya memang tidak cocok. Lebih banyak demand dari supply. Oke, Pak. Prinsipnya begitu menjaga diri terhadap inflasi. Nah, di era digital ya, Pak. Ini bagaimana strategi bank digital BCA yaitu Blue dalam memperbesar jumlah nasabah dalam 1-2 tahun ke depan ini ya? Dan apakah ada rencana IPO untuk Blue dalam waktu dekat? Kita kalau namanya perusahaan baru, memang pertama-tama coba cari nasabah. Ya. Nah, ternyata setelah kita coba pengalaman 1 tahun, dalam berapa bulan sudah langsung dapat nih berapa ratus ribu nasabah dengan cepat. Jadi untuk menambah nasabah kita belajar. Kenapa harus tambah nasabah? Untuk belajar dulu. Dapat data dulu, pelajari dulu. Nanti dari nasabah yang sudah dapat ini, behavior di analisa, bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis model, bisa mengenerate revenue. Solusi yang cocok bagi nasabah dan itu sustainable. Itu tahap berikutnya. Tapi kalau untuk menambah nasabahnya ternyata kita coba
Asal kita ada marketing dan kita yakin yang layanannya bagus cukup cepat sih nambahnya. Jadi bukan tidak ada strategi khusus bagaimana standar lah. Ya, asal kita marketing dan pastikan memang sistemnya bagus, app-nya memang desainnya bagus, itu akan menambah dengan sendirinya. Tapi menjadi tantangan bagaimana membuat nasabahnya stay dan mengembangkan, percayakan share of wallet-nya ke situ. Nah, itu harus mengembangkan kepercayaan. Ya. Dibuktikan memang nyaman, pembayaran gampang, ada fitur-fitur tambahan, nanti juga kalau mau solusi keuangan yang lain diperlengkap. Nah, itu akan butuh ya 2 tahun, 3 tahun ini akan dilengkapi. Jadi memang ini masih dalam perjalanan. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah ada rencana IPO segala? Tidak pasti. Jadi kalau memang IPO itu hanya dipastikan kalau memang perusahaannya sudah terbentuk, ada bisnis model yang jelas. Ya. Sudah terbukti, nasabahnya cukup banyak, bisa generate revenue dan profitable. Karena masih belum sampai di sana, ini baru setahun, kita Ya. belum bisa jawab jawabannya. Kapan ya, kita belum bisa jawab. Karena saya lihat kan saat ini begitu banyak bank digital ya, bahkan yang bakar uang, setiap nasabah baru yang masuk, orang yang mengenalkan kan mendapat 25.000 ya, sehingga nasabahnya dalam waktu yang relatif singkat sudah ada yang puluhan juta, ada yang jutaan ya. Dan valuasinya saya lihat juga, waduh gila-gilaan ya, valuasinya ini perusahaan sangat cepat sekali, sudah ada yang ratusan triliun juga ya. Jadi fenomenanya gimana ini ke depan ini Pak ya? Apa memang bank digital ini bisa merubah atau bisa menggantikan bank konvensional ya? Jawabannya tidak tahu, Pak. Gitu. Dan apa itu definisinya bank digital itu pun juga tidak ada yang memperjelas. Oke. Contoh kalau saya sendiri di BCA, boleh tebak-tebakan gitu ya. Berapa persen transaksi BCA itu yang digital online? Tebak-tebakan, Pak. Berapa, Pak? Ya, 98. Ya, 99,6%, Pak. Wow. 90 luar biasa. Nah, yang lain di cabang, tetapi di cabang penting. Jadi cabang itu tetap penting sekali untuk sebagai titik untuk pelayanan, Berarti edukasi. sesungguhnya BCA juga sudah jadi bank digital ya? Sebenarnya ya iya. Ya. Jadi kalau ditanya ya sebenarnya ya hari ini kalau bank tidak digital dia apaan gitu ya kan hari ini yang namanya bank di dunia mana masyarakat harus menggunakan HP kemana-mana apa segala macam. Ya kalau dia tidak punya mobile app yang bagus, tidak punya channel digital yang memang cukup bagi nasabah, ya berat loh. Ya, ya. Gitu ya, di pasar modal itu kan selalu ada hype. Dan itu penting bagi sebuah pasar modal sehingga pasar modal itu ada gairah. Kalau enggak orang nggak trading gitu. Memang ini kan pasar harus dibikin ada yang baru, ada yang apa. Akan selalu dikeluarkan. Wah dulu ada .com. Ya .com sebenarnya ya perusahaan yang menggunakan internet. Kalau dipikir-pikir kan itu hanya brandingnya aja. Wah ini Ya. ada AI, machine learning. Kalau zaman dulu ada AI, sekarang adanya AI katanya. Ya, artificial itu ya algoritma matematik sebenarnya. Ya, ada blockchain, apa blockchain? Ya, blockchain itu sebenarnya ya catatan arisan, sama-sama Ya. nyatet di komputer berbeda-beda. Nah, begitu, cuman dibikin marketing supaya kayak oh udah pakai ini kayak luar biasa. Dan itu nggak apa-apa. Oke. Tapi menjadi bagi kita sih prinsipnya, pegang prinsipnya apa? Ketika perusahaan sudah menjadi IPO, menjadi publik ya, dimiliki oleh publik. Ya sebenarnya ya manajemen dan stakeholder wajib untuk menjaga bagaimana supaya pemegang saham siapapun stakeholder itu jangan sampai dirugikan. Kalau harus dipastikan dong kalau mau ada janji apa tepati dong. Ya. Ya. Nah itu yang juga harus dijaga. Jadi saya tidak mau macam-macam kalau misalnya untuk BCA digital kita ingin memastikan dulu. Ya. Memang ini bisnis modelnya benar. Ya. Memang sustainable. Kayak BCA kita sudah terbukti, udah proven. Ketika kita IPO tahun 2000 yakin karena sudah punya bisnis model ya pembayarannya kuat dan kita kenal dekat dengan nasabah bisa memberikan kredit yang prudent. Ya. Akhirnya bank begitu. Nah ini harus dibuktikan. Nanti kalau mau dibuktikan ya memang nanti IPO um, ya nanti kan masyarakat pasarnya akan menilai harganya berapa. Betul. Nah yang bahaya memang kadang-kadang ya janjinya apa, wah udah harganya tinggi, terus ada yang sudah untung tiba-tiba turun. Nah, yang kena turun ini rugi berat. Sebenarnya itu yang kita selalu bilang hati-hati lah ya kalau di pasar apapun ya, pasar saham, pasar komoditas, pasar apapun selalu ada yang namanya hype. Jadi memang kalau
perusahaan yang IPO itu tadi tidak dilandasi oleh fundamental, secara historinya itu bagus dan apa yang dijanjikan itu juga bisa terrealisasi, itu memang sahamnya itu agak meragukan ya Pak ya. Tapi kalau kadang saat ini kan juga banyak perusahaan-perusahaan yang kondisi fundamentalnya bagus, pertumbuhannya, growth-nya juga sesuai dengan apa yang dijanjikan, tapi harga sahamnya tetap turun karena itu tadi ya Pak Arman ya, hype-nya itu mungkin orang lebih ke digital, lebih ke arah teknologi, ke arah yang apa pertumbuhannya itu tinggi sekali, tapi memang resikonya nggak dilihat, nggak diperhitungkan. Ya itulah memang uniknya pasar. Ya itulah uniknya pasar. Ya, di mana kayak BCA kita tidak mempromosikan diri kita digital bank kita bagaimana, tapi kita ke investor jelaskan bahwa kita transaksi digital kita itu 99,5% berkembang terus dan lain-lain. Tapi fokuskan ke fundamentalnya gitu. Benar nggak perusahaan ini disukai, dipercaya oleh nasabah? Benar nggak perusahaan ini memang mengembangkan layanannya terus? Nah itu memang perusahaan juga harus pintar-pintar. Saya juga anggota dari Asosiasi Emiten Indonesia juga ingin mengedukasi emiten yang lain. Ya. Gitu. Karena ada perusahaan bagus tapi mereka kurang marketing gitu, kurang bisa marketing diri ke investor. Oke. Nah, Pak, kalau memang semua apa termasuk BCA ini menggunakan teknologi digital sudah hampir 99 lebih ya. Nah, ini tentu akan menghilangkan banyak sumber daya manusia yang bekerja di perbankan termasuk jumlah kantor cabang ya. Ini ngatasinya gimana ini, Pak Arman? Kita tidak pernah bicara mengurangi ya, sebagai contoh. Kita pengalaman waktu tahun 90 kita membuat BCA menjadi online bank, ternyata sukses, kita terpaksa menambah cabang. Justru teknologi memaksa kita menambah manusia. Nah gitu ya Pak, hati-hati gitu. Kadang-kadang kita sama waktu tahun 88 kita putuskan, kita go dengan teknologi, bayangannya pengurangan dong. Wah ini kalau semuanya online, orang pembukuan, orang apa ngapain kerjaannya? Bicaranya begitu. Ternyata dengan online nasabah seneng apa? Berkembang bisnisnya, nasabahnya nambah dari cuma berapa ratus ribu dalam berapa tahun jadi 4 juta. Jadi BCA harus tambah sampai 500 cabang hanya dalam waktu kurun waktu berapa tahun, tambah mesin ATM dengan teknologi kan. Ternyata ATM harus di-maintain, harus ada programmer ya. Kita tambah programmer, tambah orang maintenance ATM. Ya. Wah, kita harus tambah POS edisi nih. Ternyata dengan edisi butuh ada orang untuk programnya, untuk maintainnya dan menjual ke merchant-merchant bagaimana menggunakannya, edukasi, nama orang lagi. Ya, ternyata bicara dengan Amazon, mereka bisnis modelnya tadi hanya jual buku. Berkembang ke barang-barang lain, setiap kali berkembang barang lain harus tambah gudang, nambah orang. Bicara dengan sekarang Gojek, Grab, mereka bisnisnya untuk GoFood apa berkembang. Harus apa? Ya tambah orang. Untuk programmer, untuk marketing, untuk yang bisa edukasi di lapangannya segala. Jadi mungkin hati-hati dengan apa orang buat teknologi itu pasti mengurangi orang, enggak, tapi menambah efisiensi ya. Jadi contoh tahun 99 BCA karyawannya 25.000, menangani 5 juta nasabah, transaksi 700.000 sehari. Hari ini jumlah karyawan kita, jumlah cabangnya double. Dulunya 600, sekarang sudah 1.300. Jumlah karyawannya 23.500. Oh, mirip ya. Mirip. Jumlah transaksinya 40-an juta sehari. Wow. Jumlah nasabahnya 26 juta. Wow. Ya. Luar biasa. Apakah kita mengurangi? Enggak. Kita sebenarnya masih nambah terus. Tapi ada yang pensiun, ada yang apa. Tapi jumlah orang per cabang berubah. Dulu per cabang puluhan orang, hari ini cuma 5 orang cukup. Ada yang 1 orang juga ada. Teknologi itu membantu manusia sehingga kita bisa bekerja lebih produktif per kepalanya. Hal-hal yang dulu butuh berapa hari, sekarang cuma sedetik beres. Itu teknologi, itu proses kerja dan teknologi itu membantu manusianya. Tapi setiap kali kita memperbaiki gini, kita harus tambah orang untuk produk desainernya, untuk IT, untuk ngejagain sistemnya, untuk jualan, untuk edukasi ke nasabah, tetap nambah. Nah, kalau strateginya Pak Arman untuk mempersiapkan next generation untuk future leader itu gimana, Pak?
Yang dipersiapkan lebih mental ya, membagi wawasan mental. Ada akademi khusus gitu Pak di BCA Pak? Kita ada BCA Learning Center. Oh, ada ya. Memang ada sudah lama dari tahun 90 juga. Oke. Itu bagus sekali. Saya juga pengajar. Kita harus mengajar lah ya, semua para leader harus mengajar. Bagi para suksesor, enjoy aja hidup belajar. Yes. Ya. Tapi yang lebih penting lagi juga tanggung jawab bagi kita loh, yang sesepuhnya. Ya, saya sudah sesepuhnya gitu di BCA sekarang. Ya harus mendampingi, harus dengan tegas dan disiplin memilih benih-benih muda ini yang benar. Ini seperti bercocok tanam kok. Nggak lebih ribet dari itu. Pilihlah benih-benih yang baik, diberikan lingkungan yang baik dan dirawat. Kalau memang pilih benihnya ada benar, ya benar. Ya. Jangan salah rekrut. Kalau kita Yes. sudah rekrut, memang pembawaannya baik, didikan keluarganya baik. Memang Ya. dia orang yang mau repot, luwes, mau belajar, mau apa segala macam. Kita percaya dengan diberikan nilai-nilai, diperkuat dengan lingkungan yang baik, dengan contoh yang baik juga bahwa kita sebagai yang seniornya juga mau repot, mau belajar hal baru terus apa mereka akan ketularan. Ya. Jadi Setuju. lebih penting sebelum bicara anak-anak mudanya bagaimana ya kitanya dulu. Nomor satu Ya. kitanya dulu sebagai seniornya, sebagai sesepuhnya harus memberikan contoh yang baik. Kalau emang Ya. kita percaya kita memberikan contoh yang baik, ingarso sung tulodo. Ya. Eng Madya bangun karsa dan kita berikan kekuatan, kita berikan ilmu-ilmunya segala macam dan tuturi handayani dari belakang kita support. Oke. Aku Wong Jowo gitu ya. Saya Luar percaya hal biasa. ini kita lakukan, kita sudah pilih yang Ya. benar dan dirawat, nanti akan jadi sendiri, apapun situasinya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Setuju, ya. Luar biasa. Pak, kalau mengenai keluarga ya Pak, ini saya tahu Bapak kan juga sudah ada family office ya. Ini family office ini sudah disiapkan sejak generasi keberapa ya Pak? Enggak, baru-baru aja ya. Oh, baru-baru ya. Jadi sejak dari ayahnya Pak Arman ya. Ya, jadi kalau saya sudah turunan cukup lama, sudah turunan ke-9 dari dulu perantau, apa aja sudah jadi benar-benar sudah lokal, babah gitu bilangnya. Ya. Tetapi ya bisnis itu ya naik turun baru benar-benar berkembang 3 generasi terakhir juga mungkin kebetulan Oke. karena Indonesia juga baru berkembang. Ya. Ya, Ya. nggak tahu nenek moyang dulu ya hidupnya, saya bilang kita beruntung lah hidup di zaman sekarang lah. Zaman dulu zaman lebih susah lah. Tahun Ya. 17, Ya. 18-an itu emang zaman susah mau berkembang jadi apa. Oke. Pasarnya juga cuma segitu. Nah, emang kita sangat beruntung mulai Indonesia tahun 70-an, 80, 90 ini berkembang, kita berkembang dengan negara. Jadi kita bejo, kita untung gitu. Ya. Ya. Nah, ketika berkembang ternyata memiliki kebutuhan untuk mengembangkan bisnis yang ada, menjaga yang ada dan memastikan ada suksesi. Nah, untuk Oke. memastikan itu ya timbullah kebutuhan untuk bagaimana yang ngejagain keluarga, bagaimana ngejagain usaha. Nah, itulah yang orang bilang namanya family office apapun juga bentuknya, terserah Yes. mau namanya apapun juga sebenarnya adalah timbul karena kebutuhan di zaman yang sudah berkembang ini kita butuh mengembangkan dan butuh menjaga dan butuh suksesi. Ya. 3 itu aja pegangannya. Apapun kalian mau bikin namanya family office atau namanya komite atau apapun, Anda akan butuh itu. Ya. Nah, di family office tersebut, apakah Pak Arman atau saudara itu diperbolehkan mempunyai usaha-usaha yang dirintis dan dimiliki secara pribadi ya? Secara prinsip, gini, apapun kalau bisa kita bareng-bareng dan kita fokus. Ya. Kita ada aturan. Nah, itu di sini dibicarakan, harus ada peraturan. Oke. Saya di BCA, saya hanya di BCA, misalnya. Oke. Saya Oke. direktur BCA hanya dapat gaji dari BCA. Saya adalah profesional. Oke. Kita bedakan profesional dengan pemilik. Itu contoh di kita. Ya. Keluarga lain terserah mau aturannya gimana. Yang penting Anda ada sepakat dengan sebuah peraturan yang bagi Anda percaya ini membuat keteguhan keluarga yang baik dan usaha juga maju. Oke. Nggak bikin ribet segala macam. Jadi kalau Ya. bagi kita pertanyaan tadi, kita ada aturan-aturannya untuk apa yang boleh dan enggak. Jadi kalau Ya. saya mau investasi di saham perusahaan publik yang lain, ya terserah saya dengan uang saya Ya. sendiri. Ya. Tapi ketika saya merintis usaha apapun, harus bareng-bareng. Oke. Kalau mau ada usaha harus bareng-bareng dengan keluarga. Oke. Kalau enggak nanti timbul bagi kita nanti takutnya menimbulkan persepsi salah, perkecohan atau apapun juga, salah paham atau apapun juga nantinya takut ada konflik of interest.
Jadi Oke. prinsip hindari konflik of interest, gunakan akal sehat, pasti utamakan persatuan keluarganya, ya. Jangan terlalu rakus atau apa. Masing-masing anak udah ada bisnis usaha yang menjadi tanggung jawabnya, mungkin sampai di subholding dan akhirnya di holdingnya menjadi satu semua ya Pak ya. Enggak begitu ya, kita berprinsip kita profesional ya. Oke, Kita bukan pemilik, kita adalah profesional, ya bekerja sesuai dengan kemampuan. Kita begitu saja prinsipnya. oke. Nah mungkin Jadi Pak Arman bisa bagi kiat-kiat agar bisa tetap solid dan bersatu di dalam membesarkan bisnis keluarga ya. Karena di Indonesia ini kan hampir 90% ini bisnisnya bisnis keluarga nih Pak Arman. ya di mana-mana ya kan bisnis keluarga karena ada entrepreneur ya pria swasta ya biasa mulai dari satu orang atau sebuah keluarga memang atau satu Iya. orang yang akhirnya punya keluarga kan begitu kan. Ya, dan Um, itu biasanya kan susah sekali untuk bisa lanjut ke generasi kedua atau bahkan ke generasi ketiga. Jadi kalau generasi keempat itu saya pernah baca data cuma 3% yang bisa sampai generasi keempat. Berarti kalau kelima, keenam kan semakin lama semakin mengecil gitu. betul, betul. Tapi baca data juga harus hati-hati Pak. Ya, Orang suka bilang, oh banyak katanya generasi tiga jatuh gitu ya. So generasi tiga yang paling banyak disalahkan gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya bisnis paling banyak gagal di generasi pertama. oh ya, ya itu 95% itu. Betul kan? Itu yang Tapi suka maksud tidak saya di dibicarakan. antara yang 5% sukses itu, Pak Arman, itu nanti lanjut ke generasi kedua itu kesuksesannya hanya 30%. Masuk ke Ya, generasi ketiga itu hanya 12%. Ini dihitung dari yang 5% yang tadi sukses itu. betul. Ya, Ya, dan statistik itu saya rasa tidak akan banyak berubah karena itu memang alami. Memang saya itu ya, seleksi alam untuk yang memang potong-potong yang tidak sesuai zaman. Jadi betul. singkatnya begini, em, yang survive itu karena mungkin garis tangan atau industrinya pas. Kadang-kadang ada yang sudah benar tapi salah industri, benar, ada industri hilang. Misalnya, ya toko kelontong nih, saya ada kenal gitu berapa yang teman-teman dari toko kelontongnya ya kalah saingan sama modern market. Ya, Ya kalau ditanya salah apa, ya nggak salah, dia rajin, dia baik apa segala macam. Tapi dia toko kelontong. Di ya, zaman hari ini mau toko kelontong dengan modern market ya kalah. Gitu. ya. Dia nggak punya produk sendiri, nggak punya apa dan tidak punya network distribusi yang kuat. Oke. Um, itu alasan. Padahal di keluarganya ya solid-solid aja. Ya, Ya. Bisa karena pertikaian banyak. Itu banyak sekali ya, dari cerita pasti yang Anda dengar sendiri gitu ya. Kalau ya, pertikaian ya ya, susah. Kalau ketika tidak ada ya, kerjasama, nggak fokus kerja. ya, Ada yang karena memang ya salah manajemen, ada yang karena mengambil risiko terlalu besar. ya. Taruh uangnya, telurnya di satu keranjang, ternyata pecah semua. Hmm, Itu juga bisa, itu juga banyak begitu. Ada yang kebanyakan minjem, terus situasi berubah. ya, Tiba-tiba ada pandemi seperti ini. Ada nih berapa kenalan itu yang kesulitan. Itu juga bisa. Jadi alat kemungkinannya banyak. Memang ya. kemungkinannya banyak tidak harus dari kesalahan keluarga atau apa. Kemungkinannya bisa eksternal, bisa internal. Tapi Yes. untuk mau menjaga, mulai dari kesadaran diri. Sadarilah bahwa memang faktor-faktornya ini alaminya banyak, ada yang internal dan eksternal. Mulailah rencanakan mitigasi-mitigasinya. Kalau Anda takut dengan yang eksternal, atur bagaimana tadi takut inflasi ya atur bagaimana supaya kita bisa tahan inflasi. Takut dengan risiko cybercrime ya atur bagaimana supaya kita jangan kena cybercrime. Memang harus action. Takut pertikaian internal, ya bicarakan dengan keluarga bagaimana kita pastikan tidak ada pertikaian internal dan samakan persepsi dan bikin peraturannya, bikin kesepakatannya. Ya, Jadi tidak ada cara lain harus dibicarakan, difokuskan dan dijadikan action. ya. Jadi perencanaan, communication itu very important ya. Nah, Pak Arman, saya mau tanya juga mengenai yang Sri ya. Ini kenapa Sri ini bisa membuat hidup dari Pak Arman ini sukses ya? Apa Pak Arman cara-cara menginvestasikan gimana mungkin bisa sharing kepada milenial ini, Pak? Ya itu Sri itu saya ambil singkatan dari apa yang saya pelajari di orang tua dan nenek, segala kakek nenek ya. Itu Ya, simpan, reserve, ada cadangan, dan invest. Ini ya, mengenai keuangan. Jadi mengenai keuangan itu
Ilustrasinya begini deh, semua itu energi, uang itu energi. Di alam ini energi, kita ini energi. Kita harus bisa menyimpan energi, mengelola dan menyimpan energi, baru menyalurkan energi, baru invest. Ya. Ya, harus mulai kita harus kalau namanya dengan uang juga sama, harus bisa ya menyimpan uang dulu. Artinya apa? Bisa menyimpan uang bisa dua, bisa kerja, bisa mendapatkan mencari nafkah, dan bisa menjaga untuk pengeluarannya terjaga. Bisa mandiri lah ya, bisa Ya, mandiri. itu kayaknya dasar, tapi ternyata banyak yang tidak disiplin. Hmm. Belum disiplin dalam mencari nafkah dan menjaga keuangannya, sudah main investasi macam-macam. Ya, ya. Belum ada cadangan, belum ada apa, investasi macam-macam, dia nggak ada cadangan, situasi berubah, tiba-tiba habis. Oke. Ya, jadi kita sudah pengalaman kalau tidak runutnya tidak dilakukan benar, ya karena situasi berubah, risiko tinggi. Betul. Dan tidak mau muluk-muluk bagaimana terus wah mengembangkan uang apa dulu, enggak. Pastikan bisa memang jaga manage keuangan dengan baik. Anda punya cadangan uang untuk apapun terjadi kayak asuransi lah. Begitu kita lagi Ya. ada insurance ya segala macam ya. Jadi investasinya itu bisa jangka panjang ya, tidak terganggu oleh gangguan-gangguan di kehidupan ya. Ya kalau terganggu pun tidak mengganggu kehidupan secara keseluruhan. Normal kalau ada situasi siklus, Ya. wah saham lagi crash, wah harga obligasi berubah, wah kok komoditas berubah, itu normal kok. Pak Arman, pembagiannya kemana saja, Pak? Kalau investasi prinsipnya sebar, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tidak perlu sok tahu. Kalau saya begitu, Ya. ya, ya obligasi pemerintah ya percaya, obligasi perusahaan yang aman, saham juga perusahaan-perusahaan yang bisa dipercaya. Ya. Kalau mau Anda mau invest tanah juga boleh, carilah tanah emang yang lokasinya bagus, Oke. ya bukan ditusuk sate atau tempat yang memang em, terganggu gitu ya tempat lokasinya. Itu ambilnya fundamental sekali lagi investasi di hal-hal yang di situasi apapun dia lebih berharga dan Anda Ya. kuasai benar bidang itu. Terserah sih investasi bidang apa, saya tidak mau menutupi gitu bidangnya apa. Ya. Tapi kalau bagi saya prinsipnya Anda diversify dan Anda benar-benar dalami untuk pilih invest nanem lah di tempat yang benar, biji yang benar di tempat yang benar. Hmm. Dan kalau sampai ada kerugian karena disebar ya jangan sakit hati juga. Memang itu bagi dari pembelajaran. Nah, kalau dari sisi program CSR, itu apa yang telah dilakukan oleh BCA ya, Pak? Dari BCA kita CSR pertama job creation. Itu contohnya Bakti BCA. Itu Bakti BCA itu banyak ya untuk misalnya teller customer service kami itu dikontrak gitu dan kita didik untuk mereka bisa bekerja, bisa melayani didik dengan tools-tools kehidupan, terserah sama kita mau kerja di mana. Kita ada Ya. pendidikan akuntansi, pendidikan teknologi juga sama. Ya, Ya. kita bekerja sama dengan universitas itu job creation nomor satu karena bagi kita yang kita merasa yang dibutuhkan negara ini nomor satu good job. Yes. Itu sangat penting untuk orang dapat good job. Ketika dia dapat good job, dia punya skill untuk kerja. Yang lain akan lebih beres deh, begitu deh. Kita Ya. percaya. Job Setuju, Pak. creation juga kita lakukan di lingkungan-lingkungan di tempat-tempat pariwisata kita untuk ekoturism. Contohnya Gua Pindul di Gunung Kidul. Dulu Ya. pengunjung setahun cuma ada belasan, kita bilang, ini lokasi bagus, apa kok miskin ya? Kita ajarkan bagaimana ekoturism, ada gamelan, pakai ban, bagaimana pengamanan, apa untuk orang masuk ke Gua Pindul itu melihat pemandangan yang bagus, segala. Hari ini laku sekali, dan itu menjadi mereka ada mata pencaharian sama job creation, Pak. Oke. Ya kita ada yang alam, kita juga memastikan keberlangsungan ya ESG ya, environment apa untuk di Social lingkungan kita governance. semuanya sustainable. Yes. Dan kita ke budaya juga banyak lah, kepada edukasi dan budaya, ke beasiswa dan ke budaya juga banyak kegiatannya. Tapi kebanyakan untuk ujung-ujungnya job creation target kita. Yes. Luar biasa, Pak. Itu saya setuju sekali. Sangat penting itu. Di tengah kesibukan Pak Arman yang begitu padat ya, ini terima kasih sudah berbagi di podcast saya ya. Nah, mungkin Pak Arman juga bisa sharing ini ya, gimana prioritas membagi waktu untuk keluarga, bisnis, kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan pribadi yang Pak Arman jalani ya.
Nah, orang suka bilang work life balance ya, tapi kayaknya kalau mau bilang work Yes. life balance kayak sederhana banget, nggak sederhana itu ya. Itu kayak jalan di atas tali gitu, ya benar-benar di atas tali terus bawa barang-barang berat terus ketiup angin kena hujan ditimpukin atau apa begitu ya. Kenyataannya begitu. Tapi harus prioritas. Saya pegang 3K, kesehatan, keluarga, kerja. Jadi yang nomor satu sehat dulu, Ya, tidurnya harus cukup, makannya benar, ya cukup minum air, olahraga, apa yang harus benar sehingga kita bisa mengurus keluarga. Jangan kebalik-balik. Kalau nggak kita yang diurusin keluarga kalau kita sakit-sakit. ya, Ya, kita harus manage keluarga dengan baik dan habis itu kerja. Kerja pun juga prioritaskan. 1001 macam masalah bisa datang ke Anda kayak wah kayak kerumunan lalat atau nyamuk gitu kan. Jangan pusing sama ya, itu. Jangan pusing dari luar apa. Kita yang harus berpikir apa fokus. yang paling penting fokus. Misalnya kita mau fokus bangun budaya. Kita mau fokus investasi apa? Ya udah dua hal itu aja dulu. Ya, Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nggak ada yang jadi nanti. ya, Jadi prinsipnya begitu ya. Memang ada yang harus dibereskan. Wah, sistem masalah. Wah, nasabah kena ini butuh bantuan. Itu bereskan, nggak apa-apa. Itu namanya urgent. ya, Tapi kembalikan lagi ke prioritas. Setelah itu ya, beres, oke, prioritasnya ini dulu. Semoga setuju. dengan begitu, apapun situasinya, Anda akan lewati dan jangan lupa yang paling penting di hidup adalah hidup itu sendiri. Itu Ya. prioritas. Nah, Pak Arman mungkin bisa share juga Pak, jenis usaha apa ya menurut Pak Arman ini baik dilakukan oleh anak-anak muda ya, milenial, generasi Z yang ingin menjalankan usaha setelah pandemi usai ini. Jawabannya usaha apapun yang Anda mau dalami, disesuaikan dengan zaman, nasabah butuhnya apa. Jadi saya nggak bilang ada industri, ada apa yang lebih bagus atau enggak. Nggak ada. Sesuaikan dengan talenta Anda, dengan garis tangan atau apa, terserah. Asal Anda memang mau dalami dan memang disesuaikan dengan zaman, kebutuhan nasabah hari ini apa, ada opportunity. Oke. Anda harus bisa identifikasi apa kerepotan hari ini. Jadi usaha apa yang bagus tadi, yang banyak repot. Apa yang Anda bisa identifikasi, oh ini orang repot dalam pengiriman barang tertentu, wah orang repot begini. Nah Anda mau dalami, mau cari solusinya apa, nah itu usaha bagus. Terserah Yes. usahanya apa. Oke. Asal Anda mau repot. Mencari Ya. kerepotan, cari solusinya. Dan ini apa yang mesti dimiliki oleh para pebisnis pemula atau startup itu untuk mendapatkan pendanaan dari BCA ya. Untuk mendapatkan, kita bedakan. Untuk mulai usaha butuh modal Ya. dasar. Modal dasar itu perbankan nggak cocok. Itu butuh dari ya uang sendiri, keluarga atau teman-teman atau angel investor atau apapun juga. Memang itu equity kita bilang ya modal dasar. Tapi kalau mau mendapat dari bank kunci ada cash flow. Ketika Anda sudah mulai sebuah mock-up bisnis apa dan mulai ada nasabah dan mulai ada pembayaran, ada revenue, ada cash flow, satu. Lebih bagus lagi mulai ada namanya aset. Aset yang memang ada market value, apakah itu tanah bangunan, biasanya umum tanah bangunan, emas lah apapun juga, yang memang ada marketnya. Sehingga kalau ada apa-apa itu mengamankan yang minjemin uang, cuman dasarnya itu udah tambahan. Tapi yang paling dilihat apa karakter. Ya. Paling dilihat tetap karakter. Yes. Karakter Anda dan background keluarga Anda. Jadi tolong pastikan kalau Anda ada keluarga, pastikan juga baik karena orang akan melihat siapapun bank atau siapapun mau kasih uang investor, dia akan melihat ini keluarganya baik atau enggak, Ya. lingkungannya baik atau enggak. Anda pernah ada histori apa atau yang menipu orang, nggak gagal bayar atau apa atau tidak? Jaga citra Anda, jaga kepercayaan, jaga integritas itu. Saya setuju, Pak. Reputasi, history itu very important ya. Terutama kalau yang sudah pernah ngalamin krisis 97-98 itu history yang paling gampang untuk dilihat apa yang terjadi pada saat itu gitu ya. Iya, dan Karena terlihat ya memang dipercaya tetap dibantuin justru. Yang tidak dipercaya ya selesai. ya, ya. Nah, Pak Arman, ini saya ingin tanya ini agak dalam ini ya. Apa tujuan hidup dari Pak Arman? Tujuan saya, nomor kalau ditanya itu saya cukup tegas. Tujuan saya hidup itu ya hidup itu sendiri yang paling penting bagi saya. Oke. Jalanin hidup lah, di enjoy. Untuk enjoy hidup ya butuh banyak. Butuh sehat, butuh keluarga yang baik, butuh kerjaan yang bermakna, butuh lingkungan, ada teman-teman.
Sembari itu, sembari belajar, saya sebagai jalankan, saya suka fotografi, saya suka main basket, tenis, Oke. dan pastikan ada suksesi. Ya. Apa yang saya udah alami kehidupan ini berlangsung lagi bagi keluarga saya, anak-anak, anak cucu, dan di perusahaan saya kerja. Itu saja. Saya nggak mau banyak-banyak, rasanya udah cukup banyak itu. Ya, ya. Saya ini heran, Pak. Bapak ini sekeluarga kan orang terkaya di Indonesia ya. Tapi saya jarang melihat Bapak dan keluarga itu naik pesawat jet pribadi ya. Ya, itu privacy, Pak ya. Enggak lah. Enggak, kalau kemana-mana, ya kemana-mana ya udah nyaman dengan Garuda, dengan ada pesawat apa, ya sudah lah, itulah Pak. Ya, ya, ya. Normal Ya, aja Pak. oke. Pak, ini yang terakhir nih Pak. Dari Sobat Sukses ini mungkin Pak Arman bisa memberi saran-saran atau masukan bagi ini ya, milenial, generasi Z yang ingin menjadi entrepreneur sukses. Kalau pertanyaannya mau jadi entrepreneur, ya yakin dulu ya. Saya ceritain, Yes. jadi entrepreneur itu sulit. Ya. Tidak sulit, sulit sekali. Kalau saya bilang sulit, salah. Harus Ya, siap-siap dulu gitu. sulit sekali gitu. Banyak hal-hal yang Anda tidak mungkin pelajari di sekolah. Sekolah itu harus book smart, kita bilang ya, baca Twitter, baca buku apa. Tapi kalau saya entrepreneur, Anda harus street smart. Anda harus dua-duanya, bukan salah satu, harus dua-duanya. Satu mulai dari diri sendiri, Anda sudah siap mental dan memang memiliki talentanya. Tapi orang bilang, Pak, kan secara statistik hanya ada 1 dari 10.000 yang bisa jadi entrepreneur yang sukses. Itu 1 dari 10.000 untuk jadi yang benar-benar jadi. Untuk menjadi Michael Phelps, juara Olimpik, ya hanya satu. Tapi untuk semua orang bisa berenang. Ya. Nah, Anda bisa menjadi entrepreneur ya sama. Tidak semua orang bisa jadi entrepreneur kayak wah yang besar gitu, tapi semua orang bisa kalau mau usaha. Katanya pengusaha, Anda mau usaha. Itu kata kuncinya, itu aja. Ya. Siap, apapun juga Anda usaha, melewati situasi apapun, dan Anda hidup nggak sendirian, Anda butuh support. Tolong jangan punya wawasan, wah kayak semua saya sendiri. Enggak, Anda butuh supporting system yang luas. Anda tidak mungkin bisa mengerjakan sendiri. Ya. Anda bisa berusaha bersama-sama. Ya semoga jalannya benar jadi deh. Gitu. Terima Ya. kasih. Thank you nih Pak Arman. Thank you Pak. Ya, terima kasih Pak. Salam bahagia, sehat-sehat dan sukses selalu ya. Sama-sama Thank you, Pak. Pak Ya, Hermanto. thank you. Semoga sehat sukses selalu. Terima Ya. kasih juga. Stay humble, stay positive, stay on fire.